Assalamualaikum Mas Bro. Kali ini saya mau membahas bagaimana cara mengganti oli motor Kaisar Ruby 250 cc. Mungkin kalian yang masih baru bermain Kaisar Ruby, mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda, karena untuk mengganti oli ini sangat mudah Mas Bro. Nggak perlu kita ke bengkel. Nah, oli Kaisar Ruby ini bagi saya sendiri, saya menggunakan oli sintetik Mas Bro. Oli sintetik. Nah, berapakah volumenya? Nah, untuk mengetahui volume Kaisar Ruby ini sangat mudah Mas Bro. Nah, ini ada di blok mesinnya Mas Bro. Nah, ini volumenya Mas Bro. 1400 cc kurang lebih. Atau kalau kalian tidak tahu berapa jumlah pastinya, kalian bisa berpatokan pada garis volume ini. Nah, ini ada volume minimal, ini volume maksimal. Kalau saya biasa pakai volume maksimal. Maaf nih Mas Bro, motornya masih busuk nih Mas Bro, belum dibangun. Belum sempat ini waktunya saya. Untuk oli Kaisar Ruby ini, apa kita harus tahu takarannya? Karena kalau kalian mengisinya kelebihan, maka ini akan ngebul dari knalpot dan keluar asap. Kalau kurang, itu juga akan berbahaya untuk seher kalian. Walaupun sehernya Kaisar Ruby ini kalau rusak banyak penggantinya, bisa pakai seher motor Jepang. Oke Mas Bro, kita langsung saja. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu di mana tutup olinya. Sini letak tutup oli. Dan untuk lubang pembuangan olinya ada di sebelah kiri. Nah, ini lubang baut pembuangan oli. Nah, simpel, cukup membuka lubang pembuangan oli dan tutup dibuka supaya oli yang keluar bisa tiris. Untuk mengganti oli ini Mas Bro, kita hanya cukup menggunakan dua kunci, yaitu dua alat, yaitu mengenai tang, kedua kunci ring. Nah, kunci ring yang digunakan kali ini yaitu kunci nomor 14. Ya, kita pakai yang 14. Mengapa kunci ring? Karena baut oli itu rawan rusak Mas Bro. Karena kebanyakan pemain Kaisar Ruby ini motor jarang pakai, sehingga oli jarang ganti. Walhasil baut olinya itu jarang dibuka, jadi keras, dan dipaksakan pakai kunci pas, jadi rusak bautnya. Jadi biar aman, kalian bisa pakai kunci sok atau pakai kunci ring. Oke, langsung saja kita ganti olinya. Kali ini saya menggunakan oli tipe 20/50, oli 4 tak. Nah, itu cukup segitulah, karena motor lama. Kita jangan terlalu encer juga, jangan terlalu kental juga. Nah, pada kali ini saya menyiapkan 2 botol oli 800 cc. Nah, karena dari 2 ini aja sudah ada lebihnya Mas. Gak usah beli yang 1 liter, karena dari Kaisar Ruby-nya itu tidak menjual oli original. Jadi kita cukup mencari oli-oli yang beredar di pasaran. Oke, langsung saja kita ganti olinya. Oke, pertama-tama kita buka tutup oli, inlet oli menggunakan tang. Oke.
Pas jangan lupa ini ada ring karetnya, jangan sampai hilang. Letakkan aja di sini. Maaf ya Mas Bro, ini saya nge-record sendiri, jadi agak goyang-goyang. Kemudian kita buka baut oli yang udah di sini dan kita letakkan penampung. Ini agak susah. Oke, sudah terbuka. Ini motor jarang pakai sekali Mas Bro, karena kondisinya masih busuk. Cuman kadang-kadang aja saya pakai keliling-keliling rumah. Nanti kalau sudah dibangun baru saya mau pakai untuk jalan-jalan ke mall. Karena motor Ruby ini sekarang sudah menjadi lirikan dan incaran. A few moments later. Biarkan sampai habis, karena saya tidak ada kompresor di rumah, jadi cukup sampai benar-benar tiris. Biarkan tiris kurang lebih sampai 15 menit. Nanti kita sambung lagi ya Mas Bro. Oke. A few moments later. Oke Mas Bro, kita lanjut lagi. Ini kelihatannya sudah agak tiris nih. Kita tutup saja lubang olinya ya. Saja. Oke, kencangkannya nggak usah terlalu kencang sekali, dikira-kira aja Mas Bro. Dan usahakan kalian pakai packing murnya ini, jadi supaya kita tidak terlalu kencang tapi tetap tidak bocor. Nah, kalau terlalu kencang biasanya tuh nanti akan susah dibuka, karena ini motor nanti akan panas dan berat, itu akan susah kalau kalian tidak rutin mengganti olinya. Oke, singkirkan dulu oli bekasnya. Ya, pastikan ini sudah kencang ya Mas Bro ya. Kita bersihkan. Oke, sekarang kita lanjut untuk pengisian olinya. Waduh, saya dikasih sarapan dulu nih Mas Bro. Waduh, kita tunda dulu Mas Bro ya. Kita mau sarapan dulu. Kita belum sarapan ini. Oke Mas Bro, kita lanjut pengisian olinya. Ini botol yang pertama. Isi saja. Kalau kalian ingin menggunakan corong silahkan Mas Bro,
saya tidak punya corong. Ini cukup mudah sih. Jadi biasakan Mas Bro, walaupun motor jarang pakai, oli itu tetap diganti Mas Bro, karena akan terjadi endapan di dalamnya itu. Takut terlalu lama tidak diganti, endapannya itu akan bikin macet piston, sehingga oli nanti tidak mau naik ke atas, piston akan macet. Jadi tips kalian ingin mencari kayu sarubi ya, usahakan lebih baik mengambil yang kondisi bahan, karena harganya pun lebih murah. Karena kayu sarubi sekarang ini yang sudah jadi itu harganya itu sudah di atas 30 juta. Lalu saya dapat motor ini ya lumayan murah Mas Bro, cuman seharga 20 juta saja, dengan kondisi bahan tapi masih hidup, pajak mati lama. Nggak apa-apa pajak mati lama, karena pajaknya pun murah, setahun cuma 180 ribuan. Oke, sudah habis Mas Bro kaleng pertama. Lanjut ke kaleng yang kedua. Nah, untuk mengira-ngiranya Mas Bro, kita tuangkan kira-kira separuh dari kaleng yang kedua. Oke, kita cek dulu volume di garis tanda yang di bawah. A few moments later. Oke Mas Bro, kita lanjut pengisian olinya. Ini botol yang pertama, isi saja. Kalau kalian ingin menggunakan corong silahkan Mas Bro, karena saya tidak punya corong. Ini cukup mudah sih. Jadi biasakan Mas Bro, walaupun motor jarang pakai, oli itu tetap diganti Mas Bro, karena akan terjadi endapan di dalamnya itu. Takut terlalu lama tidak diganti, endapannya itu akan bikin macet piston, sehingga oli nanti tidak mau naik ke atas, piston akan macet.
Jadi tips kalian ingin mencari kayu sarubi ya, usahakan lebih baik ngambil yang kondisi bahan, karena harganya pun lebih murah. Karena kayu sarubi sekarang ini yang sudah jadi itu harganya itu sudah di atas 30 juta. Lalu saya dapat motor ini ya lumayan murah mas bro, cuman seharga saja dengan kondisi bahan tapi masih hidup, pajak mati lama. Nggak apa-apa pajak mati lama karena pajaknya pun murah, setahun cuma 180 ribuan. A few moments later. Oke, sudah habis mas bro kaleng pertama. Lanjut ke kaleng yang kedua. Untuk mengira-ngiranya mas bro, kita tuangkan kira-kira separuh dari kaleng yang kedua. A few moments later. Kita cek dulu volume di garis tanda yang di bawah. Kita periksa dulu di glass oilnya nih. Masih belum terlihat ya mas bro ya. Kita tambahkan lagi olinya. A few moments later. Oke, kita periksa lagi. Kita tegakkan motornya. Sudah terlihat. Oke, masih belum. Nah, ini sudah terlihat olinya mas bro. Tuh. Nah, kelihatan ya. Masih kurang sedikit lagi untuk yang garis yang paling atas. Tambahin lagi. Oke mas bro, ini olinya sudah cukup ya. Nah, ini posisi yang atas. Kelihatan ya. Nah, cukup segini saja olinya. Sekarang tinggal kita tutup. Tutup olinya. Oke, kencangkan seperlunya saja, nggak usah terlalu kencang. Oke, cukup. Nah. Oke, segitu saja mas bro. Pastikan di bagian baut pembuangan tidak ada yang netes, kering ya. Slow, pastikan jangan ada yang netes di lubang baut ini. Nah. Oke, sekian dulu mas bro mengenai ganti oli kayu sarubi. Semoga ini bisa membantu kalian semua. Sampai ketemu dengan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. See you. Wassalamualaikum.